Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah tabarakallah, kita akan lanjutkan bahasan dalam sirah nabawiyah. Tidak berpanjang muqaddimah karena perjalanan sirah nabawiyah ini sangatlah panjang untuk kita fahami. Karena selesai sirah nabawiyah, kita akan lanjut ke perjalanan Khulafaur Rasyidin. Selesai daripada Khulafaur Rasyidin, kita lanjutkan Asyar Mubasysyirin bil Jannah. Selesai daripada 10 sahabat Rasul masuk surga tanpa dihisab, kita lanjutkan ke 60 sahabat Rasul yang mengelilingi Rasulullah dalam perjuangannya. Masya Allah. Insya Allah kira-kira selesai semua rencana kita ini 15 tahun insya Allah. Amin. Ya. Kesempatan yang sangat berbahagia ini saya tidak akan memutar perjalanan yang lalu karena insya Allah masih ingat. Namun sebagai pengingatnya 3 tempat yang sudah sangat masyhur saat itu sebelum Rasulullah dilahirkan. Berkaitan dengan agama. Ya, berkaitan dengan keyakinannya. Makkah itu pedomannya, pegangannya adalah berhala. Saya sudah sampaikan bagaimana awal terjadinya berhala masuk ke kota Mekah. Silahkan cek dan lihat pelajaran yang telah berlalu. Awal-awal Mekah ini, Masya Allah, dari sejak Nabi Ibrahim datang sampai perjalanan begitu panjang, iya, Masya Allah tabarakallah, Mekah ini tidak pernah ada kesyirikan. Hanya setelah ada yang namanya Amr bin Luhai yang telah merubah agama tauhid di kota Mekah menjadi agama berhala. Insya Allah teman-teman bisa cek pelajaran yang telah berlalu. Iya, Mekah agama berhala. Lalu Yaman ini adalah agama Yahudi, menyebar agama Yahudi. Ini pun telah disampaikan seperti apa agama Yahudi bisa sampai ke Yaman. Iya. Ketiga, di Najran berasal dari salah seorang budak Afrika, seorang Nasrani, terjadi di Najran dan akhirnya orang ini, Finium namanya, telah menjadikan ahli Najran ini beragamakan Nasrani. Berarti Makkah berhala. Yaman, apa Yaman? Yahudi. Najran, Nasrani. Simpan, pegang baik-baik ya, 3 ini. Lalu, mulailah kisah yang akan kita mulai pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa konsentrasi. Yang mau catat, catatlah agar tidak lupa nama-namanya. Kisah-kisahnya insya Allah kami akan menyampaikan sesuai dari apa-apa yang di dalam Al-Quran, juga ada dalam sunnah Rasulullah SAW, lalu perkataan para ulama salafus soleh. Iya. Ada salah seorang dari Najran. Iya, namanya Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir ini seseorang yang beragamakan Nasrani. Lalu dia berangkat ke Yaman. Tiba ke Yaman, melihat Yaman ini agamanya agama Yahudi. Pasti berbeda agama Nasrani dengan agama Yahudi. Maka dia tidak berani tinggal di tengah kota, tapi tinggal di pinggiran. Yang penting bisa kerja ke kota, pulang ke pinggiran. Kerja di kota untuk mungkin jualan apa, mencari nafkah seperti apa, lalu selesai itu kembali ke perkampungan ataupun di perbatasan, tinggal di situ. Itulah namanya Abdullah bin Samir, agamanya Nasrani. Giat ibadahnya, giat bekerjanya, akhlaknya baik.
simpan Abdullah bin Samir yang ada di ujung atau perbatasan kota Yaman itu. Yaman, ingat, awalnya yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu itu rajanya namanya Tuba. Masih ingat ya? Raja Tuba ini sudah ceritanya sudah tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal, sudah tidak ada. Yang ada sekarang ini hanya putranya, namanya adalah Dzunawas. Itu keturunan daripada Tuba. Berarti Raja Yaman sekarang namanya Dzunawas. Ingat ini. Tapi Dzunawas itu masih keturunannya siapa? Tuba. Kerajaan namanya Dzunawas. Dzunawas ini seorang raja yang memang subhanallah hobinya dan untuk pencitraannya agar dihargai oleh masyarakat, agar diangkat derajatnya oleh masyarakat, dia menggandeng para dukun. Para dukun itu dulu itu jadi apa namanya? Kalau sekarang mungkin ya, kalau ingin sukses mendamping siapa, ngedompleng siapa, mengguide siapa. Nah, kalau pada waktu itu yang paling terdekat dengan dukun itu adalah boleh dibilang orang yang paling makmur. Kenapa? Berani bayar dukun berarti sukses. Caranya gampang. Dukun ini misalnya sakitkan fulan, beri penyakit fulan, dia kelepak nggak bisa sehat. Seperti apa? Maka dukunnya bilang ke rajanya, wahai Dzunawas, fulan sakit, kamu bisa obatin dengan gini-gini, katakan saja itu, nanti aku yang sembuhkannya. Rajanya datang, wah sembuh. Yang menyembuhkan rajanya, padahal bukan rajanya menyembuhkan. Hakikatnya itulah sihir. Siapa yang melakukan? Penyihir. Nah, itulah gambarannya. Saya tidak perlu perpanjang. Namun yang jelas, Dzunawas ini dekat sekali dengan penyihir. Ataupun boleh dibilang artinya adalah orang yang naudzubillah penyihir. Iya. Saat itu Dzunawas didatangi oleh penyihir itu dengan mengatakan ucapannya, wahai Raja Dzunawas, aku ini rasa-rasanya sudah tua. Aku ini rasa-rasanya mungkin kalau mau mati mah ya gak bakalan lama lagi karena sudah mulai sepuh. Kalau kerajaanmu ingin tetap kokoh dan kuat, tolong cari kader. Untuk apa? Meneruskan ilmuku, biar aku yang ajarin orang ini, biar aku yang didik orang ini, istilahnya kursusin sama saya. Cari pemuda yang paling hebat, yang paling pintar di Yaman ini. Adakan sayembara. Raja Dzunawas koar-koar dengan mengatakan, di antara kalian, ayo yang punya anak pintar, yang punya anak cerdas, yang punya anak rajin, kumpul. Maka dijadikan semacam kalau lomba mah lomba gitu ya. Mana yang paling cerdas, mana yang paling cekatan, mana yang paling pintar, dapatlah satu orang. Saya persingkat. Maka orang itu sering dikatakan gulam. Maka gulam ini dipanggil. Gulam, kata siapa? Dzunawas. Mungkin bahasanya sekarang, kamu dapat beasiswa. Beasiswa apa? Belajar. Belajar apa? Jadi dukun. Iya. Jadi dapat beasiswa belajar dari dukun. Untuk apa? Tapi nanti kuatkan kedudukanku. Tapi nanti kalau kamu sudah tamat belajar dukun itu, ada di sampingku. Nah, kamu akan gratis belajar jadi apa? Dukun. Subhanallah. Ini gambarannya. Maka anak ini siap. Boleh. Mau jadi dukun? Oke. Senang. Di mana belajarnya? Tapi kalau mau jadi dukun, belajarnya nggak di sini, di tempat sepi. Di mana? Sampaikan kakimu ke tempat yang ditunjukkan, disebutkan tempatnya, lokasinya. Sherlock zaman sekarang mungkin. Ya. Maka apa yang terjadi? Disimpan lokasinya dan berangkatlah untuk kursus menjadi dukun tadi. Siapa ini? Ghulam. Berangkat datang ke sana. Qadarullah, ikhwah akhwat yang berbahagia. Ghulam ini kalau mau berlalu ke tempat yang namanya penyihir ini, mau kursus, mau belajar, berlalu ke rumahnya Abdullah bin Samir. Jadi kalau mau kursus itu ya, belajar dukun ke gunung itu berlalu di rumahnya siapa? Abdullah bin Samir. Sampai Ghulam melihat, oh, ini ada penginapan, oh di sini ada siapa? Oh ini ada orang lewat.
Hari kedua ketemu, ya cuma ketemu. Mau kemana? Mau ke sana? Oh iya, selesai. Kalau tiap hari ketemu, kira-kira jadi akrab nggak tuh? Jadi akrab. Duduk dulu dong sini, mampir dulu, ngobrol dulu, baru berangkat kursus. Pulangnya ngobrol dulu, baru pulang ke rumahnya. Lama-lama ini yang namanya Ghulam, kok tertarik sama Abdullah bin Samir? Kok seneng akhlaknya, pribadinya. Akhirnya mula-mulanya telat 5 menit kursusnya, telat 10 menit, telat setengah jam. Ngobrol dulu nih sama siapa? Abdullah bin Samir. Dan Abdullah bin Samir bertanya, kamu belajar apa? Aku lagi belajar. Belajar apa? Aku begini. Karena sudah merasa kedekatan, aku ini kader. Iya, dari siapa? Dari Raja Tuba ataupun dari keturunannya Tuba. Siapa? Dzunnawas. Oh, jadi kamu itu kader daripada Dzunnawas. Iya, untuk apa? Belajar. Belajar apa? Perdukunan. Dari siapa? Dari fulan. Kamu tahu nggak? Dukun itu sebenarnya seperti itu, sihir ini sebenarnya tidak boleh. Sihir ini tidak bisa. Kalau ada apa minta langsung saja kepada Allah. Disampaikan tentang ketauhidan, disampaikan tentang keesaan, disampaikan tentang keagungan Allah. Maka punten, tertariklah dengan agama Nasrani. Mungkin teman-teman mengatakan, Abi Maki, bukankah Trinitas pada waktu itu? Belum. Waktu saya sampaikan belum itu begini. Di zaman itu, bahkan di zaman Rasulullah pun, iya, banyak yang namanya agama Nasrani tapi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya. Banyak yang beragamakan Nasrani tapi mengesahkan Allah, bahkan menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat setelah Rasulullah lahir. Jadi, seperti contoh ada yang namanya Waraqah ibn Nufail. Iya, itu dia ini tahu kalau akan ada nabi akhir zaman. Kalau Allah itu esa, hanya menyembah kepada Allah. Tapi masalahnya mereka tidak tahu bagaimana caranya ibadah kepada Allah. Mereka tidak tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah. Iya, seperti Zaid bin Amr bin Nufail, ayah daripada Sa'id bin Zaid. Itu kan sampai mencari-cari bagaimana cara ibadah kepada Allah. Menyembah berhala salah. Menduakan Allah salah. Tapi gak tahu cara ibadah kepada Allah. Maka apa yang dia lakukan? Harus nyari-nyari ke agama Yahudi, ke agama Nasrani, hanya untuk mencari bagaimana cara ibadah kepada Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah, tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Tolong syukuri itu. Kita tahu bagaimana caranya sholat, kita tahu bagaimana caranya untuk mengatur uang dengan zakat, kita tahu bagaimana caranya untuk taubat, kita tahu bagaimana caranya duha, tahajud, saum, sunnah. Masya Allah, kita tahu semuanya. Amal-amalan baik kita tahu. Kalau dulu itu nggak tahu gimana caranya. Mereka harus berjalan, punten, dari mana dia berjalan, seperti Zaid bin Amr bin Nufail dari Mekah jalan ke Yaman hanya untuk mencari gimana ibadah kepada Allah. Dari Yaman sampai ke Romawi hanya untuk mencari bagaimana ibadah kepada Allah. Kita sudah tahu sholat, tahu bagaimana caranya, kita tahu, hanya tinggal belajarnya dan prakteknya saja kita ini. Berarti pada zaman itu kalau ada guru-guru kita, para ulama mengatakan pada waktu itu ya yang namanya orang Nasrani mengesahkan Allah. Iya, memang pada waktu itu demikian. Termasuk seperti Vinium, termasuk Abdullah bin Samir mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Tapi nggak tahu cara ibadahnya. Hanya memuji kepada Allah. Tapi yang jelas semua ibadah yang dilakukan oleh para nabi itu ada sujudnya. Jadi ada sujudnya ibadahnya. Iya, kita lanjutkan. Akhirnya pindahlah Ghulam ini beragamakan Nasrani. Mulai telat. Sama siapa? Sama penyihir ini. Ngadulah penyihir itu. Datang dengan mengatakan, Tuan, kayaknya anak kepercayaanmu itu, anak yang dibeasiswakan itu mulai males-males ini. Kenapa? Kok nggak pernah datangnya tepat waktu? Kayaknya udah nggak konsen belajarnya. Tanya, kamu kenapa? Nggak konsen belajarnya? Hilang kamu, kemana? Jawabannya, saya bingung jawabannya apa. Akhirnya dia bilang,
saya bantu ibu di rumah, jadi saya telat. Oh, mulia kalau itu. Sampaikan ke dukun atau ke para ke sihir, dia perlu bantuan dari ibu. Oh iya. Sekarang ke ibunya datang telat, alasannya latihan sihir. Datang ke tempat sihir telat, latihannya bantu ibu. Padahal lama-lama di mana? Di Abdullah bin Samir. Belajar tentang bagaimana istilahnya ketauhidan, mengesahkan Allah, ngobrol. Satu waktu, iya. Tapi dia bingung dalam pikirannya. Yang benar itu yang benar itu penyihir ini atau Abdullah bin Samir. Kalau akhlak Abdullah bin Samir, tapi rekomendasi daripada raja siapa? Penyihir. Bingung mana ini? Subhanallah. Satu waktu di masyarakat, kalau ada yang sakit dia datangi. Setiap ada yang sakit, dia bilang gini, saya ini sakit. Iya, dia sakit. Kalau kata-katanya pertama kali gini, dalam perjalanan ternyata ada dabah itu, ada binatang ngamuk, ada binatang, entah binatangnya berbentuk apa, ada yang mengatakan dalam ceritanya itu berupa macan. Iya, ada binatang yang berupa itu adalah binatang dabah seperti binatang macan ataupun binatang harimau atau apa, ngamuk di mana? Di pasar. Semua orang berlari. Lalu orang itu berteriak semuanya, tolong binatang ngamuk. Maka laki-laki ini, gulam ini turun. Kata gulam ini mengatakan begini, saya akan memohon, kalau binatang ini bisa tunduk kepada aku dengan cara aku menatapnya saja, dan aku akan meminta kepada Allah Tuhannya Abdullah bin Samir. Kalau dia tunduk berarti aku yakin kalau yang benar itu adalah Tuhannya Abdullah bin Samir. Walaupun dia sudah beragamakan Nasrani, ternyata binatang itu hanya ditatap saja, nunduk, diam, dan bisa terarah. Berita ini menjadi geger di mana? Di Yaman. Sampai akhirnya raja itu merasa bahagia, mengatakan, berhasil ternyata dukun ini, paranormal ini, atau sihir ini diajarkan kepada anak didikku. Dia kira itu hasil sihir, padahal hasil tauhidnya. Iya. Akhirnya raja panggil. Wah, hebat kamu belajar sihir udah sampai di sini ya. Kamu bisa apa lagi? Diem orang itu. Kamu bisa nyembuhin orang yang sakit gak? Dia bilang, coba saja. Tiba-tiba datang yang sakit, buta. Salah satu daripada menteri yang ada di sana. Tolong sembuhkan aku. Tiba-tiba dia bilang gini, yang menyembuhkan bukan aku, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Kamu akan sembuh dengan satu syarat. Syaratnya adalah iman kepada Allah, yakin Allah yang menghidupkan, yakin Allah yang mematikan. Maka apabila engkau lakukan itu, kamu sembuh. Maka dia mengatakan, yakin. Dia hanya mengatakan keesaan Allah, keyakinan Allah yang esa. Lalu hanya ditutup matanya dengan tangan, gulam bisa melihat. Dan mulailah orang itu kalau yang sakit harus mengesahkan Allah. Sekarang ketahuan, kata raja, masa ada sihir mengesahkan Allah? Ditanya sama penyihirnya, kata penyihirnya, itu bukan ajaranku. Tangkap gulamnya. Siapa yang mengajarkan kamu? Diam. Siapa yang mengajarkan kamu? Diam. Dicari, ketemu Abdullah bin Samir yang mengajarkannya. Ditarik Abdullah bin Samir. Kamu yang mengajarkan kepada kaderku ini? Iya. Apa yang kau ajarkan? Ketauhidan. Apa? Keesaan Allah. Kenapa kau berikan agama yang baru ini kepada anak didikku? Karena ini adalah kebenaran. Diancam untuk beragama Yahudi, tidak mau. Dan akhirnya Abdullah bin Samir digergaji sampai wafat. Abdullah bin Samir. Tinggal sekarang gulam. Tapi kan orang sudah jatuh cinta sama gulam ini. Masyarakat sudah jatuh cinta. Kenapa? Masyhur menyembuhkan orang. Iya, lalu apa? Menolong orang. Sudah sangat masyhur di kampung atau di Yaman itu. Maka raja ini mengatakan,
anak ini, gulam ini harus dibunuh. Ini punten, ikhwah akhwat, kejadian sebelum Rasul dilahirkan ini. Kenapa saya katakan? Karena penting, ada kaitannya, ada. Tenang saja dulu. Lihat, iya. Dengan mengatakan ucapannya, ini harus dibunuh nih gulam ini. Tapi kalau dibunuh saja, orang akan bertanya, siapa yang bunuh? Terus gimana caranya? Caranya, kata raja, bawa anak ini kemana? Ke laut. Bawa ke laut, habis di laut, tumpahkan, tumbangkan. Setelah itu apa? Biarkan di tengah laut mati, lalu pasukan balik. Nanti kalau ada orang bertanya mengatakan apa? Bilang saja tenggelam di laut. Kan aman. Nggak ada pembunuhannya. Clear, bersih. Nggak ada pembunuhan. Tenggelam di laut, aman. Bagus, dibawa ke laut. Setelah dibawa ke laut dengan rombongan yang ada, datang ombak, semua perahu ini terbalik, semua mati. Yang selamat cuma satu. Siapa? Abdullah. Bukan. Siapa? Gulam. Gulam yang selamat. Begitu gulam selamat, gulam itu begitu selamat, nggak kabur, tapi apa? Datang ke istana. Tuan, aku selamat. Bingung raja, loh kok selamat? Yang lain mana? Mati tenggelam Tuan. Kok kamu selamat? Allah yang jaga saya. Terus kamu ngapain ke sini? Mau store wajah kalau aku masih ada. Kumpul lagi tentara. Sekarang cara mematikannya, angkat ke gunung. Cari gunung, setelah sampai di gunung, di bukit, jorokin aja, lempar saja sampai mati. Kalau sudah mati, orang akan nanya, mana gulam? Jawabannya gampang, mati. Kenapa? Jatuh. Kan enteng. Nggak ada jejak pembunuhannya. Oh iya bagus. Bawa semua pasukannya, naikin ke atas. Sampai tiba di atas, gempa. Semua jatuh, semua mati. Gulam ini selamat. Datang lagi ke istana. Tuan, saya masih hidup. Bingung raja ini. Ya, bingung raja ini. Dzunawwas ini bingung. Kata Dzunawwas dengan mengatakan, kok kamu gak bisa mati ya? Dia bilang, ana adulluk. Mau gak aku tunjukkan bagaimana kamu cara membunuhku? Jawabannya, iya tunjukkan padaku bagaimana aku cara membunuhmu. Gampang. Kalau ingin membunuhku, caranya kumpulkan semua orang Yaman. Kumpulkan semua orang Yaman. Iya. Biarkan berada dalam satu lapangan besar. Biarkan mereka menyaksikanku. Dan aku hanya bisa dibunuh satu dengan tanganmu dipanah. Yang kedua, ucapkan kata-kata Bismi Rabbi hadzal ghulam. Bismi Rabbi hadzal ghulam artinya adalah dengan nama Tuhannya anak ini. Dengan atas nama Tuhannya anak ini, maka kamu bisa membunuh aku. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu, aku gak bisa terbunuh. Karena Allah yang menjaga aku. Karena sudah marah. Oke. Kumpulkan masyarakat. Dikumpulkan semua masyarakat. Semua hadir di lapangan. Kalau yang namanya gulam akan dibunuh. Iya. Kejadian. Lalu setelah itu apa? Begitu dikumpulkan, hadir semuanya. Gulam ini ada. Rajanya mengatakan, siap, aku akan bunuh kamu. Sampaikan, hai semuanya yang hadir. Ini adalah orang yang keluar dari agama nenek moyang kita. Maka lihat aku akan membunuhnya. Kalian semuanya berani ikut dia, kami akan bunuh. Melenceng. Melenceng. Lalu raja itu berteriak mengatakan, katanya dengan tanganku. Kenapa kamu ini gak bisa mati juga? Syarat yang kedua jangan lupa. Katakan apa tadi? Bismi Rabbi hadzal ghulam. Atas nama Tuhan anak ini. Oh, Bismi Rabbi hadzal ghulam. Lepas melenceng juga. Pada dekat ditertawakan semuanya. Kok bisa gitu? Enggak jauh tapi enggak kena-kena. Teriak lagi raja ini. Gulam. Mana bisa? Ini kok melenceng terus? Kata gulam. Teriak sekencang-kencangnya. Karena emosi teriak sekencang-kencangnya. Bismi Rabbi hadzal ghulam. Lepaskan. Pluk. Wafat. Apa efeknya teman-teman? Ibu bapak apa efeknya? Begitu kena panah itu wafat gulam ini.
semua yang hadir di situ mengatakan, keren Tuhannya anak ini. Hebat Tuhannya anak ini. Yang dia sembah itu Allah. Hebat. Raja saja kalau tidak minta izin sama Tuhannya nggak bisa bunuh anak ini. Berulang-ulang panah dilemparkan, meleset. Tapi begitu minta izin kepada Tuhannya, Bismi Rabbi hadzal ghulam, artinya di dalamnya maknanya, ya Allah, Tuhannya anak ini, izin dong aku ingin bunuh dia. Setelah minta izin kepada Tuhannya baru bisa mati. Maka apa yang terjadi? 20.000 orang Yaman pada waktu itu beragamakan Nasrani, pindah agama. Bisa dipahami sampai di sini nih? Karena melihat, menyaksikan, wah ini hebat nih Tuhannya anak ini nih. Maka 20.000 orang masuk agama Nasrani. Hebat dakwahnya seseorang sampai wafat, tapi dia mau menyebarkan syariat yang benar, ketauhidan, walaupun dirinya wafat. Ini adalah ghulam. Lalu apa yang dilakukan oleh raja ini? Murka. Ketika mendengar Yaman 20.000 orang masuk ke dalam agama Nasrani, mengesahkan Allah, dia buat parit. Tahu parit? Apa parit itu? Apa parit itu ya? Galian gitu ya. Digali, lalu di dalam parit itu disimpan kayu bakar. Dalam kayu bakar itu diisi api yang menyala-nyala dan dikumpulkan 20.000 orang itu, dikurung di Yaman. Siapa yang berpindah agama ke Nasrani loncat ke lubang itu. Namanya ukhdud. Atau kalimatnya adalah punten, parit. Ibu bapak, teman-teman yang berbahagia, punten, 20.000 orang dibakar hidup-hidup di sana. Siapa yang membakar? Raja Dzunawas. Apa penyebabnya? Karena mereka masuk dalam agama tauhid. Siapa penyebabnya? Ghulam. Siapa gurunya Ghulam? Abdullah bin Samir. Berasal dari mana Abdullah bin Samir? Najran. Bisa dipahami sampai di sini ya? Punten, itulah Al-Quran mengabadikan. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidu wa mashhud. Nih lihat nih. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ini menerangkan tentang kejadian itu, ikhwah akhwat. Jadi Masya Allah, Quran ini menggambarkan ini, ayat ini menerangkan kejadian sebelum Rasulullah dilahirkan. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Itu dibunuh dengan membuat parit dan di situ ada apinya. Annari dzatil waqud, api yang dinyalakan. Annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Mereka itu termasuk rajanya qu'ud, duduk menyaksikan yang mati. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang dikerjakan. Punten, dibunuh karena bertauhid. Dari dulu orang-orang yang tidak senang terhadap yang beragamakan tauhid itu dihabiskan. Bisa dibakar, dulu dibakar. Mungkin kalau sekarang bukan hanya bakar, ada senapan, ada peluru, ada apa, dibantai 20.000. Kita lanjutkan, punten ini. Sebentar lagi kita lihat. Ibu bapak akan menemukan seseorang nama yang sangat masyhur sebentar lagi. Adakah yang selamat? Ada. Iya. Adakah yang selamat? Ada. Dari 20.000 orang ini ada yang kabur. Siapa? Namanya adalah Daus ibn Ka'ab. Siapa yang selamat? Daus ibn Ka'ab. Daus ini selamat. Dikejar di Yaman. Lari. Hilang akhirnya. Lepas satu. Yang satu ini sudah berada dalam hatinya agama Nasrani. Lalu dia berpikir, saya harus ngadu sama siapa yang beragama Nasrani. Ibu bapak tahu datang kemana laki-laki ini? Laki-laki ini, Daus ibnu Ka'ab ini datang ke mana? Romawi. Atau dikatakan Rum, datang ke Romawi atau ke Rum. Datang ke sana, ke kerajaan Kaisar. Kalimat yang diucapkan di sana ke Kaisar, wahai Raja Kaisar, kami adalah satu agama denganmu, agama Nasrani. Engkau tahu kejadian kepada saudara kita yang ada di Yaman.
20.000 orang dibakar habis dalam keadaan hidup-hidup dan wafat di sana. Ukhdud dalam parit. Maka yang bebas itu hanya aku sendiri. Raja zalim itu namanya Dzunawas. Maka saya berharap hancurkan raja itu karena dia ini telah menghancurkan agama Nasrani. Masya Allah. Pada waktu itu Raja Romawi Kaisar ini murka. Begitu Dzunawas, Raja Yaman itu, iya, dengar, Romawi jauh ke sana. Kamu bawa surat, bawa ke Najasyi. Ambil suratku ini, sampaikan ke Raja Najasyi. Suratnya dari Raja Romawi Kaisar untuk Raja Najasyi. Iya, pun di sana disampaikan, tolonglah Daus, kirimkan pasukan ke Raja Yaman Dzunawas karena dia telah membunuh 20.000 orang yang beragamakan Nasrani. Itu amanahnya. Bawa siapa? Daus ini datang ke Raja Najasyi. Sampaikan, wahai Tuan, aku ada titipkan surat ini dari siapa? Dari Raja Romawi ataupun dari Kaisar. Dibuka, tolonglah Daus karena keluarganya dan masyarakatnya dibunuh oleh Raja Zalim Dzunawas 20.000 orang. Maka tanpa pikir panjang, yang namanya Raja Najasyi mengirimkan pasukan banyak. Dikirim kemana? Ke Yaman. Subhanallah. Dikirim ke Yaman pasukan ini. Pasukan ini dipimpin oleh 2 jenderal. Jenderal senior dan jenderal di bawahnya namanya apa berarti? Juniornya. Jenderal senior yang sangat tangguh kuat namanya Aryat. Jenderal juniornya itu adalah Abraha. Nah, kalau ketemu Abraha udah tahu nih, dekat-dekat lahir Rasul ini. Iya. Jadi sekarang kita tahu Abraha ini ternyata asli Yaman apa bukan? Bukan. Seorang jenderal yang dikirim oleh Raja Najasyi. 2 jenderal dikirim ke Yaman. Siapa? Aryat seniornya, juniornya adalah Abraha. Berangkat. Aryat punya pasukan, lalu apa? Abraha pun punya pasukan. Berangkat dan dalam waktu yang sangat singkat bisa ditumbangkan Dzunawas ini. Hancur, kalah Dzunawas ini. Lalu akhirnya apa yang didapatkan? Dzunawas ini sudah tidak ada. Punten, keturunan-keturunannya masih ada. Tapi apa? Sudah tidak punya kekuasaan dan sudah tidak punya raja. Sudah tidak bisa lagi. Udah, simpan ya. Simpan dulu namanya Dzunawas, simpan dulu. Iya. Hilang, mati Dzunawas. Kita lanjutkan. Sekarang Yaman dipimpin oleh Aryat. Tapi Aryat nggak beres. Sebagai pimpinan diktator, nggak pernah musyawarah. Maunya keinginan sendiri. Pokoknya sampai orang-orang tidak senang, banyak tertindas, banyak dalam keadaan tidak bahagia. Maka akhirnya Abraha dengan mengatakan, ini nggak beres nih pimpinan ini. Bagaimana caranya? Termasuk pasukan-pasukan Abraha mengatakan, Abraha, kalau begini caranya kita nggak bisa tinggal begini dipimpin sama Aryat, nggak bagus. Kita perang aja lah dengan pasukan Aryat. Maka terbagi 2, kubu Aryat dan kubu Abraha. Terjadilah akan peperangan. Begitu sudah terjadi peperangan, 2 pasukan besar ini berhadapan. Abraha bilang, Aryat, kayaknya yang kita punya masalah tuh kita deh, nggak usah bawa-bawa pasukan dah. Kenapa? Kita berdua aja duel. Kalau aku kalah berarti pasukanku untukmu. Tapi jika engkau kalah berarti pasukanmu untukku. Daripada kita perang, habis itu kita lemah, nanti orang Yaman, keluarganya Dzunawas, bisa jadi apa? Bisa nyaplok kita lagi. Biar kita pegang amanah daripada Raja Najasyi. Kita aja berdua duel. Duel lah Aryat dengan Abraha. Ditonton sama siapa? Pasukannya. Jadi pasukan Abraha nonton, pasukan Aryat nonton, yang berantem siapa? Jenderalnya. Bagus nggak kalau begitu kira-kira itu? Bagus ya penontonnya iya. Siapa pimpinannya berantem, main pedang. Itu zaman dulu begitu tuh. Sampai pasukannya Abraha nonton, ayo Abraha, ayo Abraha, ayo Abraha. Subhanallah. Ayo Aryat, ayo Aryat. Berantem. Akhirnya Abraha dapat membunuh Aryat. Tapi Abraha pernah kena pedang di bagian hidungnya. Maka disebutlah Abraha al-Ashram. Ashram itu, kalau bahasa saya, kalau telinga kena robek itu rawing. Rawing itu apa ya?
Sumbing, kalau sumbing mah ini ya. Kalau ininya jadi ininya robek gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dijahit, bisa rapih lagi. Dulu mungkin nggak ada jahit-jahitan ya, tapi ada robekannya di sini. Jadi ininya itu kiwir-kiwir gitu ya, hidungnya. Kenapa? Karena sempat kena pedangnya Aryat, tapi Aryat mati. Iya. Dan Abraha berhasil dan akhirnya Abraha menjadi raja di Yaman. Nah, sekarang ketahuan ini. Sebentar lagi Rasulullah lahir. Iya, haus bun. Silakan minum. Yang ada minum dulu silakan. Kangen 1 tahun nggak jumpa kan kita kan? Iya, 1 tahun nggak ketemu. Kita lanjut lagi. Abraha sekarang jadi raja. Sampailah berita pembunuhan Aryat ke Raja Najasyi. Murka Raja Najasyi, marah Raja Najasyi. Abraha membunuh Aryat. Aryat itu jenderal kesayanganku. Aryat itu jenderal yang sangat membantuku. Berani-beraninya Abraha ini membunuh Aryat ya. Sumpah. Siapa yang bersumpah? Raja Najasyi. Aku bersumpah. Lihat. Aku bersumpah. Aku akan menginjak rambutnya Abraha di atas tanah Yaman. Berarti Najasyi akan kemana? Akan ke Yaman. Buat apa? Nginjek rambutnya Abraha. Nginjek kepalanya atau rambutnya Abraha. Itu sumpahnya. Dengan aku tidak akan pernah merasa tenang. Aku tidak pernah akan merasa nyenyak tidur. Kalau seandainya aku belum menginjak rambutnya Abraha di atas turab Yaman. Itu sampai kepada Abraha. Waduh, marah ini. Najasyi ini gimana caranya? Lalu yang namanya Abraha untuk meredam marahnya Najasyi buat syair yang indah. Buat syair yang indah. Memuji kepada Raja Najasyi. Lalu dibuat Kulais. Kulais itu istana untuk memuliakan Najasyi. Jadi Kulais itu atas nama Najasyi. Ya, jadi tempat ibadah. Dan setelah ini dilaksanakan, dijalankan, pinter Abraha memotong semua rambutnya, dibotak rambutnya. Setelah rambutnya dibotak, lalu punten disimpan di atas baki gini, tapi bakinya disimpan dulu tanah Yaman. Baki, tahu baki ibu bapak? Iya, tanah Yaman, lalu rambutnya dibungkus, dikirim ke Najasyi, ke Habasyah. Sesampainya kalimatnya, Tuan, ada utusan dari Yaman, utusan dari Raja Abraha. Apa? Datang, silahkan. Tuan, aku utusan dari Raja Abraha. Ini, lihatkan syairnya. Dibaca syairnya. Wah, pujian. Sampai di ujungnya dengan mengatakan, untuk mengenang kebaikanmu, aku membuat Kulais khusus tempat ibadah membanggakanmu, untuk menyebut mengagungkan namamu, namanya Kulais yang beradakan di Yaman. Dan demi kemuliaanmu, engkau bersumpah untuk menginjak rambutku di atas tanah Yaman. Engkau tidak perlu jauh-jauh ke Yaman. Aku hantarkan rambutku dan tanah Yaman di baki ini, silahkan engkau injak dan aku ridho. Dibuka, ada rambutnya, ada tanah Yaman. Senyum Najasyi mengatakan, sudah selesai sumpahku. Jelak, diinjak, selesai. Subhanallah. Ini kecerdasan siapa itu? Kecerdasan daripada Abraha. Akhirnya udah dikirim surat dengan mengatakan, memang engkau prajurit yang terbaik, engkau jenderal yang sanggup menjadikan Aryat, engkau yang bisa menggantikan Aryat. Wah, pujian, seneng Abraha. Iya, maka saat itulah Abraha dengan mengatakan, jadi Kulais. Lalu kata Abraha, panggil semua bangsa Arab ini untuk datang ibadah di tempat ini. Orang-orang bilang, Abraha, kayaknya nggak mungkin deh orang Arab datang ke sini untuk ibadah. Kenapa? Karena mereka itu punya tempat yang diagungkan, apa? Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Di Mekah. Oh gitu. Ada niat, kita datangi aja Ka'bah. Kalau sudah hancur mungkin nanti akan datang kemari. Kenapa? Karena sudah dalam pikirannya gimana cara membahagiakan Najasyi
apapun bisa dikerjakan. Pokoknya demi Raja Najasyi mau membunuh siapapun, menghancurkan apapun, terserah. Jadi pikirannya khidmat ke Najasyi, hancurin Ka'bah nggak ada masalah. Kabar itu terdengar oleh orang-orang bangsa Arab namanya An-Nasi, kabilah An-Nasi, ataupun satu grup namanya An-Nasi. An-Nasi ini takhir. Punten, izinkan saya sampaikan 5 menit tentang ini atau 3 menit, punten. Arab ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang awal-awal, iya. Arab ini salah satunya ada yang disebut dengan para perampok. Perampok itu yang ngerampok gitu ya. Nah, tapi mereka berpegang bahwa di situ ada 4 bulan Muharram yang tidak boleh ada perampok, nggak boleh berperang. Ya kan? Inna iddatas syuhura indallahi ithna asyara syahran. Sesungguhnya bulan itu semuanya 12. Wa minha arba'atu hurum. Tapi ada 4 yang namanya bulan Muharram. Itu bulan Muharram dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu nggak boleh perang, nggak boleh ada berantem. Pokoknya gencatan senjata. Kalau di bulan Muharram ini para pedagang aman. Kenapa? Nggak bakalan ada begal. Nah, An-Nasi ini hidupnya ngerampok. Bulan Muharram itu ada 4 bulan. Rajab. Rajab ini sekarang bulan apa ini? Rajab ini bulan Muharram. Zaman dulu kalau bulan Muharram, bulan Rajab ini itu damai, tenang, tentram, gak ada peperangan. Para pedagang jalan asik santai, gak ada perampokan. Syawal atau Syaban bukan Muharram, bukan bulan Muharram. Lalu Ramadan bukan bulan Muharram. Lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan Muharram. Bayangkan orang yang kerjanya ngerampok 3 bulan Muharram, makan apa tuh? Gak bisa makan. Kenapa? 3 bulan gak boleh ngerampok. Jadi dia gimana? Ya gak bisa. Maka bikinlah perkumpulan orang-orang untuk mengacak-ngacak, mengakhir-akhirkan bulan Muharram ini. Misalnya setelah Rajab itu Rajab, Sya'ban, lalu apa? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti dibilang saja. Bagaimana caranya? Setelah Ramadan itu Dzulqa'dah. Pokoknya diselang-seling begitu tuh. Biar nanti ada jeda untuk apa? Biar ada jeda untuk apa? Untuk rampok. Nah, itu namanya An-Nasi. Maka Al-Quran, ini ada dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Memang saat itu orang kafir itu kufur, iya, durhaka. Tapi untuk An-Nasi, kafirnya lebih dahsyat lagi. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kenapa? Karena An-Nasi ini memain-mainkan bulan. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, kabilah An-Nasi ini datang ke Qulais. Ngapain di Qulais? Datang ke Qulais, ngendap-ngendap, masuk ke Qulais. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Apa? Punten, ngacak-ngacak Qulais. Diacak-acak Qulais, dibikin kotor Qulais. Bahkan punten ya, buang hajat di situ. Pagi-pagi ketahuan, marah Abraha. Siapa yang melakukan ini? Nah, itu Arab. Siapa? Oh, yang mengagungkan Ka'bah itu makin marah, tidak tunggu bulan, tidak tunggu minggu, langsung disiapkan pasukan menyerang Mekah. Untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Simpan baik-baik, saya percepat. Iya. Dengan membawa pasukan gajah berangkat. Orang Arab tuh gak pernah lihat gajah. Maksudnya secara nyata dan lihat, ini membawa gajah untuk berangkat ke Mekah. Bayangkan dari Yaman menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Kabar ini didengar oleh orang-orang Arab. Orang Arab, wah bahaya ini. Kita harus menjaga. Tapi punten, orang Arab ini melawan kepada Abraha tapi gak berhasil. Kenapa? Karena terpecah. Gak bersatu. Ya seperti zaman sekarang juga kan. Takutnya umat Islam ini tidak bersatu. Maka perpecahan itu yang membuat kekuatan kita hilang, itu demikian. Jadi apa yang menyebabkan umat Islam itu tidak kuat? Jawabannya satu, perpecahan. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat orang lain umat Islam itu terpecah? Jawabannya 2, apa? Coba apa kata Rasulullah?
Yang membuat umat Islam terpecah itu, atau yang membuat kekuatan umat Islam sirna itu karena terpecah. Pecah belah gitu ya. Lalu apa penyebab daripada perpecahan itu? Apa coba? Kalimatnya adalah punten. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa coba? Harta dan jabatan. Itu yang menyebabkannya. Itu penyebabnya perpecahan itu. Subhanallah. Karena harta perpecahan. Karena jabatan bisa berpecahan. Itu gambarannya. Saya tidak perpanjang itu. Namun yang jelas pada waktu itu Arab banyak kabilah. Tapi yang menyerang satu kabilah kalah. Satu kabilah kalah. Satu kabilah kalah. Tapi ada dua kabilah yang cukup santer. Kabilah Al-Khuf'um. Dipimpin oleh Nufail ibnu Habib Al-Khuf'umi. Karena ini pimpinan yang sangat baik atau cerdas, maka Abraha tidak membunuhnya. Tangkap saja, siapa tahu berguna, jadi tawanan. Jadikan tawanan di penjara. Selama dalam perjalanan ditawan. Terus jalan, menuju kemana? Makkah. Subhanallah. Lalu selanjutnya apa lagi? Masuk lagi kepada satu kabilah, Dzunafar. Dzunafar pun itu karena pimpinan kabilah gak dibunuh, ditawan. Jadi ada dua orang itu. Ada Dzunafar dan ada siapa? Yang namanya punten, yang disabat dengan punten. Kata-katanya siapa? Tadi Nufail ibnu Habib Al-Khuf'umi. Itu dua kabilah ditangkap ya. Jalan terus. Semua kabilah ini melawan tapi kalah. Kabilah ini melawan tapi kalah. Akhirnya sampailah ke Taif. Punten. Sampai ke mana? Ke Taif. Saya sampaikan. Subhanallah. Begitu sampai ke Taif, diharapkan oleh orang-orang Arab, Taif ini karena kabilah yang paling besar yang ada di Arab, diharapkan Taif ini akan memberikan perlawanan paling kuat kepada Raja Abraha. Semua berharap. Orang Arab ini semua berharap, mengatakan mudah-mudahan Bani Saqifah, Taif yang jumlahnya seabrek-abrek ini, yang ribuan ini gitu ya, bisa mengalahkan Abraha. Seakan-akan harapan kami ada di Taif. Harapan kami ada di Bani Saqifah, di Taif. Tiba-tiba ibu apa yang terjadi? Sampai Abraha, pimpinan dari Taif, Dzurukal, namanya Dzurukal, tiba-tiba datang, kuculuk datang dengan mengatakan, Tuhan selamat datang di Taif. Kami akan antar ke Mekah untuk menunjukkan jalan terdekat ke Ka'bah agar Ka'bah cepat hancur. Tapi dengan syarat, jadikan kami perwakilan kamu di kota Arab. Jabatan lagi itu kan? Subhanallah. Iya. Dengan mengatakan ucapannya, orang lain mah semua nyerang. Yang diharapkan malah apa? Malah khianat. Dengan mengatakan ucapannya, selamat datang Tuan Abraha. Kami pimpinan Taif, kami pimpinan Bani Saqifah akan membantumu mengarahkan jalan terdekat menuju Mekah agar Ka'bah bisa dihancurkan. Tapi nanti jadikan aku sebagai apa? Boleh dikatakan tangan kanannya Abraha atau raja yang mana kaitannya dengan Abraha dan langsung kepada siapa? Najasyi, langsung ke Romawi gitu kan? Seneng Abraha, oh bagus kalau gitu. Yang paling merasa dikhianati ya dua tadi, Nufail ibnu Habib Al-Khuf'umi dan Dzunafar. Aduh ini kok tega begitu ya, pengkhianat itu. Maka akhirnya berangkat oleh siapa? Oleh Dzurukal. Depan arah ke sini, petunjuk jalan. Qadarullah dalam perjalanan sakit dan mati Dzurukal ini. Dan sampai waktu itu Dzurukal dikuburkan. Setiap ada orang yang lewat ke Taif itu jumroh di situ. Ini dia pengkhianat. Dzurukal. Jadi kalau pengkhianat dulu di bangsa Arab tidak menyebutkan pengkhianat. Siapa dia? Bagaimana dia? Dzurukal. Itu pengkhianat. Jadi kalau sudah ngaji di sini, gimana orang itu? Dzurukal. Udah selesai itu. Apa artinya? Nggak ngaji sih, jadi kamu nggak tahu. Dzurukal, pengkhianat itu. Ya, orang lain pada seneng apa? Pada jaga, ini malah buka jalan. Mati. Lihat saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jalanlah terus jalan karena sudah dekat ya, tinggal pengarahannya saja. Begitu tiba sampai di situ, subhanallah, apa yang terjadi? Masya Allah. Sampai ke sana, ngelihat ada para penggembala. Udah tahu kalau gembala kan pasti udah dekat kemana? Ke kampung. Ada gembala, kata Raja Abraha,
tangkap semua binatang-binatang yang ada. Diambil semuanya, ditangkap semuanya. Ada kambing diambil, ada sapi diambil, ada unta diambil. Termasuk di situ ada 250 ekor kambing miliknya kakeknya Rasulullah. Siapa kakeknya Rasulullah? Siapa? Siapa? Abdul Muttalib. Jangan Abu Talib. Kalau Abu Talib siapa? Pamannya. Termasuk unta atau ternak punya Abdul Muttalib diambil. Lalu gembalanya lari ke kota Mekah sampai berteriak-teriak mengatakan, "Hai, udah datang Abraha, udah datang dengan pasukannya, sudah datang dengan pasukannya." Wah, heboh di kota Mekah. Lalu memangnya kenapa? Dia telah mencuri semua ternak-ternak kita. Ternak-ternak kita sudah diambil sama mereka. Pimpinan Mekah saat itu siapa? Pimpinan Mekah nomor 1, pucuk pimpinannya adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Pimpinannya. Masya Allah. Lalu kata Abdul Muttalib, tenang, nanti saya akan bicara langsung kepadanya. Subhanallah. Saat di kota Mekah sedang musyawarah menunggu kedatangan, iya, tiba-tiba gajah ini sedang berjalan. Ternyata Nufail ibnu Habib al-Khuf'um ini lepas ikatannya. Dia lari ke depan, Nufail ibnu Habib lari ke depan, lalu pegang telinga gajah yang besar itu. Lalu dia teriak mengatakan, "Obruk, obruk, fa innaka muqbilatun ilal Ka'bah, ila baitillah." Kalimatnya mengatakan, "Hai gajah, duduk kamu, duduk kamu. Kamu tahu nggak yang kamu datang itu rumah Allah? Yang kamu datang itu rumah Allah. Duduk kamu, duduk kamu." Ibu tahu, gajah itu duduk, berak, nggak berdiri. Seperti paham yang disampaikan oleh Nufail ibnu Habib al-Khuf'um, dia duduk. Abraha kaget, kenapa gajahnya duduk? Gajah depan duduk. Gajah itu didorong nggak mau, disuruh berdiri nggak mau. Tapi uniknya, kalau gajah itu diarahkan ke kanan, jalan. Kalau gajah itu diarahkan ke kiri, jalan. Kalau gajah itu diarahkan ke belakang, jalan. Tapi kalau disuruh maju ke depan, tidak mau. Itu perbatasan antara, punten, gambaran Muzdalifah dengan Mina. Antara Muzdalifah dengan Mina. Kalau ibu bapak pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah, itu disebut dengan Wadi Muhassir, artinya lembah api. Nah, lihat, gajah itu nggak mau ke depan, kanan oke, kiri oke, mundur oke, ke depan tidak bisa. Apa yang terjadi? Dalam keadaan sibuk mengatur gajah untuk maju ke depan, ternyata melihat awan hitam dari jauh. Awan hitam, hitam. Bukan seperti mendung, karena ini hitam banget. Ternyata itu bukan awan hitam, tapi apa? Burung ababil. Burung ababil, iya, merpati kebesaran. Perkutut mungkin sedikit kebesaran. Apa namanya? Kalau bahasa saya, namanya cangkurileng. Apa kalau di sini bahasa? Saya lupa kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Iya, burungnya itu kalau mungkin kalau sekarang burung pentet segede itulah kira-kira gitu ya burungnya itu. Subhanallah, kalau murai kekecilan agak sebesar ya burung pentet seperti itu. Ataupun cangkurileng kalau daerah saya itu yang kurileng sering banyak kelihatan di depan itu. Itu setiap burung itu membawa hitam bentuknya, satu batu di mingkar, paruh, batu jalan semuanya. Sehingga orang ini nggak konsen ketika ngelihat ternyata itu apa? Burung, dan melepaskan daripada batu itu. Subhanallah. Kalau batu ini karena kesini tek, langsung tembus saking panasnya, tet, sampai ke bumi aja nggak nempel di bumi, saking panasnya ambles lagi ke bawah, saking panasnya. Jadi kalau mana batu ababil itu datangnya, ada nggak di sini? Nggak ada, karena ambis lagi ke bawah. Kenapa? Saking panasnya, bumi nggak nahan, saking panasnya, gitu ya, langsung panas. Subhanallah. Coba kalau misalnya kita taruh ibu, misalnya ada ember dari plastik gitu ya, terus kita timah bakar, begitu kena ember plastik, nahan gak itu? Nahan gak embernya? Tidak. Apa yang terjadi? Ikhwah, copot. Sekarang ada ember tumpuk. Kalau begitu panas langsung tembus saja. Ini bisa dibayangkan saking panasnya masuk. Yang kena ini jatuh, yang ini kena. Bayangkan burung yang begitu banyak menjatuhkan itu, dan semuanya jatuh, semuanya ka'asfim ma'kul. Itu dalam surat apa?
Al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil, dari api neraka itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, itu seperti daun yang sudah dimakan ulat, itu begitu tuh bolong-bolongnya. Ini bukan daun tapi orang. Kalau bahasa Prancisnya renghek gitu ya. Tahu renghek? Ya, bolong-bolong begitu, hancur semuanya, termasuk gajahnya, termasuk Abrahanya. Ibu bapak tahu punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwal, itu kejadiannya. Iya, tapi ingat, saya ingin sampaikan lebih dahulu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebelum itu terjadi, ada yang harus saya sampaikan. Ternyata sebelum kejadian pelemparan itu, ibu bapak, iya, yang namanya kakeknya Rasul Abdul Muttalib sudah datang ke sana. Dia datang ketemu dengan Abraha, ngobrol dengan Abraha. Kata Abdul Muttalib, aku pimpinan daripada Makkah. Oh, ini pimpinannya. Kata Abraha. Siapa nama kamu? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bawa apa ke sini? Pikiran Abraha ini pasti akan memikirkan, janganlah hancurkan Ka'bah, karena Ka'bah ini tempat ibadah kami. Yang ada di pikiran Abraha itu akan musyawarah, akan ngobrol, jangan sampai menghancurkan Ka'bah. Itu yang ada di pikiran siapa? Abraha. Ini misi besarnya kan? Abraha sudah siap akan jawab apa seperti apa. Tiba-tiba, apa yang membuat kamu datang ke sini? Tiba-tiba Abdul Muttalib jawab apa, Bu, Pak? Ikhwah, akhwat. Abdul Muttalib bilang apa? Aku datang ke sini ingin berjumpa denganmu. Ada yang ingin saya bicarakan. Apa? Silahkan. Tiba-tiba bilangnya, kembalikan ternak-ternak kami. Kata Abraha, dasar Arab ini. Pikirannya ternak. Rumah Allah nggak dijaga. Rumah yang diagungkan nggak dijaga. Ditanya sama Abraha, kenapa kamu pikirkan terhadap masalah ternak saja, sementara tempat yang kau sucikan Ka'bah tidak kau jaga? Apa yang ada dalam pikiranmu? Kata Abraha. Ikhwah, punten akhwat, teman-teman semuanya, lihat jawaban Abdul Muttalib apa? Saya adalah tuannya ternak. Saya adalah yang punya ternak. Maka saya yang menjaganya. Tapi rumah itu rumah Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Masya Allah. Itu gambaran luar biasa. Saya kan yang punya ternak itu punya saya, maka saya harus jaga. Kalau Ka'bah yang punya Allah, maka Allah yang menjaganya. Lalu kata Abraha, kalau gitu bagaimana? Ya sudah, ambil semuanya. Semua ternak ambil, jangan engkau halangi kami untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib membawa semua ternak ke Mekah. Lalu saat itu kata Abdul Muttalib, ayo kita pamitan ke Ka'bah, kita pergi jauh-jauh dan kita akan menyaksikan bagaimana hancurnya Ka'bah dari jauh. Maka orang pada naik bukit. Pada naik bukit ngelihat, nah begitu Abraha jalan, ini kelihatan Ka'bah, mereka menyaksikan bagaimana hancurnya pasukan itu dengan burung ababil. Subhanallah. Ini gambarannya ya. Dan saat itulah 50 hari setelah kejadian ini lahirnya siapa? Rasulullah. Lahirnya Rasulullah. 50 hari setelah Abraha hancur, lahirnya siapa? Rasulullah. Maka dikatakanlah Rasulullah lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena saat itu ada gajah Abraha yang menghancurkan Ka'bah. Saya harus lebih jelaskan lagi. Gini bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat. Orang Arab pada waktu itu tidak pernah mengenal tahun Masehi. Nggak pernah mengenal. Tahun itu akan disandarkan kepada kejadian-kejadian yang besar. Nenek saya, almarhumah, waktu itu pernah saya tanya, Nek, adik saya yang perempuan lahirnya kapan? Jawabannya dia bilang, adik kamu yang perempuan tuh lahirnya tahun Gunung Galunggung meletus. Itu yang ingat itu tahun Gunung Galunggung meletus, 82 berarti.
Ada juga sahabat kami, iya, dari Aceh, tinggal di Jakarta. Saya tanya, tahun berapa hijrah ke Jakarta? Tahun tsunami lah. Dia ingatnya tsunaminya itu. Nah, pada waktu itu, punten bunda, iya, ayahanda, kejadian-kejadian besar itu jadi sebagai patokan. Tahun apa? Tahun gajah. Tahun apa? 1 tahun setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah, 3 tahun setelah tahun gajah, 4 tahun setelah tahun gajah, 5 tahun setelah tahun gajah. Terus jadi patokan. Ataupun nanti yang ke belakangnya 1 tahun sebelum tahun gajah, 2 tahun sebelum tahun gajah. Nah misalnya ada lagi kejadian besar. Nah tahun gajah udah lupa. Nanti bikin tahun baru lagi. Tahun setelah ini, tahun setelah ini, tahun setelah ini. Gitulah kejadiannya. Bisa dipahami gitu ya. Jadi orang Arab ini nggak pernah mengetahui tentang tanggal tahun, selalu bikin baru. Maka Umar ibn Khattab menjadikan hijriyah. Bisa dipahami itu ya. 1 tahun hijriah, 2 tahun hijriah, sampai sekian tahun hijriah, 1000 sekian tahun hijriah. Maka itu dinisbatkan dan dikokohkan oleh siapa? Umar ibn Khattab. Sebelum itu Islam tidak pernah punya tanggalan berdasarkan angka, tapi berdasarkan apa? Kejadian. 1 tahun setelah kenabian, 2 tahun setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, 4 tahun setelah Rasul diangkat jadi nabi. Begitu. Setelah itu apa? 1 tahun setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Itu gambarannya. Bisa dipahami ya? Maka disitulah Rasulullah SAW dilahirkan 50 hari setelah tahun gajah, ataupun setelah Abraha dimatikan. Sekarang, punten, sebagai ikhtitamnya saya sampaikan, yang penting ingin tahu kan, judulnya ingin bagaimana lahirnya Rasulullah gitu kan. Yang penting nempel aja, lahir Rasulullah, Rasulullah sudah lahir tuh. Iya, Rasulullah sudah lahir. Tapi punten, saya ingin tegaskan lagi, Abraha sebelum pergi itu menjadikan anaknya sebagai apa? Raja di sana. Namanya Yaksum ibn Abraha. Yaksum, selagi bapak pergi, kalau ada apa-apa kamu jadi raja. Dahsyat. Ternyata pasukan Abraha tidak semuanya mati, ada satu yang selamat. Ada satu yang selamat. Apa fungsinya? Satu yang selamat itu melihat semua hancur, semua mati. Yang satu itu langsung naik kuda, dia lari ke Yaman, lari ke Yaman, lari ke Yaman. Sampai ke Yaman teriak-teriak, mati semua pasukan Abraha, hancur semua pasukan Abraha. Semuanya gajah mati, semua panglima mati. Orang-orang di Yaman yang masih tersisa bingung, masa iya mati? Memang sejago itu orang Arab bisa menghancurkan pasukan Yaman yang begitu dahsyat, pasukan Abraha yang begitu jago. Akhirnya kumpul di lapangan, datang Yaksum. Kamu siapa? Aku salah satu pasukan ayahmu yang ikut berangkat ke Mekah. Terus semua mati. Bagaimana cara matinya? Bingung mau menerangkan. Kami sedang menuju mau ke Mekah, tiba-tiba ada burung banyak, lalu burung itu membawa batu dan melemparkan satu-satu, semua mati karena batu itu. Kata Yaksum, nggak paham saya. Ulangi lagi, minum dulu biar seger. Karena capek kan, minum dulu. Santai bicaranya, tarik nafas, ngomong yang jelas. Sesampainya saya atau kami ke Mekah, tiba-tiba burung datang, hitam bentuknya, membawa batu. Setiap batu yang kena ke wajah kami, ke tubuh kami, langsung tembus sampai banyak di antara kami yang wafat karena batu itu. Sama perkataannya. Kata Yaksum, saya masih kurang paham. Lagi mikir gini, tiba-tiba ada ababil satu. Nah itu burungnya kayak gitu Tuan. Ngelihat, oh itu burungnya, tuh mendekat Tuan. Itu lihat, sebentar lagi ngejatuhin batunya Tuan. Batunya jatuh, tek, tek. Nah ginilah matinya Tuan, matilah dia. Matilah dia di depan siapa? Matilah dia di depan Yaksum. Kata Yaksum, kalau gini aku paham. Jadi harus ada prakteknya ya. Kalau gini aku paham. Kalau gini aku paham. Matilah seperti itu. Maka sekarang rajanya menjadi siapa? Yaksum. Nanti Yaksum mati, maka diganti dengan siapa? Masruq ibni Yaksum ibnu Abraha. Namun sekarang Yaman dipegang oleh siapa? Oleh
yaksum, lalu oleh masruk. Simpan. Tanggung ya, saya sampaikan sedikit lagi nih dari sini nih. Nanti subhanallah ya, yang namanya keturunan Tuba, masih ingat? Keturunan Tuba yang tadi Dunawas, ya kan, yang mati kan? Keturunannya ada lagi di situ. Namanya adalah Saif ibn Ziyazin. Ingat tuh Saif bin Ziyazin, ya. Saya tanggung untuk percepat ini. Saif bin Ziyazin akhirnya dia datang, mana musuh Romawi, datang ke Persia, datang ke Kisra. Sampai ke Kisra minta bantuan untuk menghancurkan siapa? Untuk menghancurkan siapa? Masruk, untuk menghancurkan Masruk. Maka dikirim pasukan oleh siapa? Oleh bangsa Persia untuk menjatuhkan Masruk. Maka datang pasukan, hancurlah yang namanya kerajaan Abraha tadi. Sekarang yang berposisikan di Yaman bukan lagi Masruk putra Yaksum putra Abraha utusan Najasyi, tapi yang sekarang adalah rajanya yang dijadikan oleh raja Persia, itu adalah langsung dipegang oleh Kisra. Nanti ujung-ujungnya ada namanya Badan. Simpan. Berarti sekarang Yaman sudah tidak dipegang lagi oleh keturunannya siapa? Abraha. Itu simpan, singkat baik-baik gitu ya. Sampaikan. Maka disitulah lahirnya Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana lahirnya Rasulullah? Dan siapa itu Aminah? Dan siapa itu Abdullah? Dan siapa itu Abdul Muttalib? Subhanallah. Dan bagaimana saat Rasulullah dikandung? Karena Rasulullah tidak pernah merepotkan orang tuanya walaupun sudah masih dalam kandungan. Kadang-kadang punten, yang pertama kali menyakiti orang tua kita itu adalah kita. Kenapa? Saat di perut ibu saja kadang ibu sudah tidak bisa bergerak dengan baik. Kenapa? Terhalang. Lalu apalagi kadang-kadang mualnya, kadang-kadang gak nyenyak tidur. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara kita di dalam. Rasulullah selama di kandungan ibunya gak pernah menyusahkan ibunya. Sampai melahirkan pun nyaman. Peristiwa bagaimana lahirnya Rasulullah SAW, insya Allah bulan yang akan datang. Insya Allah. Jadi bulan yang akan datang kita akan selamatkan atau kita akan ucapkan marhaban ya Rasulullah. Selamat datang ya Rasulullah. Karena kita akan membahas tentang lahirnya Rasulullah. Tadi pun sudah dibahas sedikit dengan mengatakan 50 hari setelah kejadian Abraha ini lahir Rasulullah. Seperti apa lahirnya? Bagaimana lahirnya? Kejadiannya seperti apa? Apa yang terjadi sebelum lahirnya? Siapa itu Aminah? Kedekatannya dengan dengan mertuanya seperti apa? Kita akan memahaminya insya Allah di bulan yang akan datang. Kan kita akan melihat bagaimana Masya Allah kehidupan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kehadiran kita majursi Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita hari ini kita membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti kita ini semoga bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita sudah bisa mengatakan ya Rasulullah, kami pernah duduk sama-sama mempelajari sirahmu. Mudah-mudahan dengan pelajaran sirah ini walaupun sangat sederhana, keterbatasan ilmu, keterbatasan bahasa yang kami miliki, tapi mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dengan cara jatuh cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.